Alhamdulillah wal syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali di dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama saya di channel Dr. Adit. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya minta izin untuk berbagi ilmu hukum dengan saudara pemirsa. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang masih di dalam ranah hukum, subjek hukum ya. Masih berada dalam ranah subjek hukum. Jadi judul saya hari ini secara singkat saya akan membuka materi bekwam head atau cakap bertindak ya, atau kecakapan bertindak. Pemirsa yang budiman, pada video sebelumnya saya sempat menyinggung tentang subjek hukum, dan pada subjek hukum itu dikenal label kecakapan bertindak atau bekwam head. Di dalam video sebelumnya tentang pengertian subjek hukum ya, saya sudah menerangkan sedikit bahwa Prof. CSD Kansel memberikan pengertian subjek hukum dalam bentuk pertanyaan, yaitu siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak di dalam hukum. Nah, dari pengertian itu maka lahirlah salah satu materi di dalam kuliah kita, hukum perdata, yaitu kecakapan bertindak. Jadi kecakapan bertindak ini itu ada kepada setiap orang ya, ada pada setiap orang ya, sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, hanya oranglah yang diberikan status cakap bertindak di dalam hukum. Namun di dalam hukum kita ya, kita bisa interpretasikan dari pasal 1330. Di situ dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan perjanjian adalah yang pertama, ini salah satunya ya, anak di bawah umur. Nah, dari penjelasan ini maka kita bisa interpretasikan bahwa yang boleh melakukan perjanjian itu, dengan kata lain, yang cakap melakukan perbuatan hukum, karena perjanjian adalah salah satu perbuatan hukum, sehingga kita terjemahkan bahwa yang boleh melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa, karena anak di bawah umur itu lawannya adalah orang dewasa. Sehingga walaupun hukum positif kita tidak menyatakan secara jelas, secara rinci bahwa hanya orang dewasa lah yang boleh melakukan hanya orang dewasa lah yang cakap bertindak, namun dapat kita interpretasikan ya bahwa hukum kita itu hanya memberikan label cakap bertindak atau status cakap bertindak atau status kecakapan bertindak itu hanya diberikan kepada orang dewasa saja. Jadi hanyalah orang dewasa saja yang memiliki kecakapan bertindak di dalam hukum. Namun muncul pertanyaan, kapan seseorang itu dianggap memiliki kecakapan bertindak di dalam hukum? Tentu terjawab dengan sendirinya sejak dia menjadi dewasa ya. Karena tadi sudah terjawab dalam pasal 1330 KUH Perdata. Memang pasal 1330 KUH Perdata itu berbunyi ya, tidak cakap atau tidak boleh melakukan perjanjian ya. Tapi
kalau kita mau cari siapa sih yang boleh melakukan perjanjian, kan tinggal dibalik aja. Namanya interpretasi a contrario. Sehingga yang boleh melakukan perjanjian adalah orang dewasa. Nah, perjanjian itu adalah salah satu bentuk perbuatan hukum. Kalau kita tarik ke atas lagi, maka yang boleh melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Ya, boleh melakukan perbuatan hukum berarti dia dianggap sudah yang budiman bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada istilah yang mirip dengan cakap bertindak. Ada kemiripan, memang ada samanya, tapi tidak sama persis. Terkadang kita dihadapkan dengan istilah wenang bertindak atau wenang berbuat. Cakap bertindak dan wenang berbuat bukanlah hal yang sama persis. Memang sama, tapi ada perbedaannya. Ya, jadi kita kembali dulu bahwa yang cakap itu adalah orang dewasa. Jadi cakap bertindak atau bekwam head itu hanya diberikan kepada orang yang sudah dewasa dalam hukum positif kita. Nah, dalam hukum positif kita, dewasa itu bermacam-macam. Ya, ada yang menyatakan 18 tahun, ada yang menyatakan 21 tahun. Dan atau sudah pernah menikah. Kalau di dalam KUH Perdata sendiri, dewasa itu diatur dalam pasal 330. Di situ secara jelas nyatakan bukan dewasa ya, pengertian tidak dewasa, belum dewasa. Ya. Belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan atau belum pernah kawin. Nah, jadi ada dua kriteria di dalam KUH Perdata kita untuk menentukan orang dewasa atau belum dewasa. Kriteria yang pertama, ya, untuk dewasanya harus sampai pada umur genap 21 tahun. Jadi di bawah 21 itu, walaupun kurang sehari, dia belum dewasa. Yang kedua, sudah pernah kawin. Ya, sudah pernah kawin atau ya sekarang masih terikat dengan perkawinan. Jadi janda duda walaupun umurnya di bawah 21 tahun, menurut ketentuan ini dia adalah orang dewasa. Ya. Walaupun umurnya di bawah 21 tahun, kalau dia sudah kawin, ya, kawin dalam pengertian hukum ya, maka dia dianggap sudah dewasa. Ini ketentuan di dalam 330 KUH Perdata. Ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dewasa itu adalah 18 tahun, ya. Dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dewasa juga 18 tahun. Dan atau sudah pernah kawin. Jadi macam-macam bertindak dan wenang bertindak, atau yang kata lain wenang berbuat. Ini adalah dua hal yang sama, namun tidak persis sama. Ada perbedaannya. Apa kesamaannya? Kesamaannya itu sama-sama orang dewasa dan sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi cakap bertindak dan wenang bertindak itu persamaannya sama-sama dewasa. Ya. Yang kedua, sama-sama punya kemampuan untuk melakukan perbuatan. Perbedaannya cakap bertindak itu berlaku untuk seluruh orang dewasa kecuali undang-undang menentukan lain. Karena di dalam undang-undang kita ya ada orang dewasa yang dianggap tidak boleh melakukan ya perbuatan hukum, yang dianggap dinyatakan tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Contohnya tadi pasal 1330 ya. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu adalah orang dewasa. Tapi karena sesuatu keadaan pada dirinya ya, dia jadi pemboros, dia gelap mata pemarah. Sedikit-sedikit marah ya, atau dia sakit ingatan, baik sakit ingatannya permanen maupun kambuhan atau keadaan datang sakit ingatannya
kadang tidak, ya. Sakit ingatan itu gila, ya. Jadi psikologinya terganggu, jiwanya terganggu. Itu adalah walaupun dia sudah dewasa dalam ukuran umur, tetapi oleh hukum kita dia dinyatakan